Assalamualaikum Sobat Football United. Preview di hari Ahad sore waktu di Eropa di sini, atau hari Ahad malam ya, Manchester United di Indonesia, hari Ahad malam di Indonesia. Manchester United ini akan kembali ke Old Trafford, kembali ke Premier League, akan menghadapi Fulham. Tim yang punya karakter yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan Arsenal ataupun juga Manchester City, dua tim yang Manchester United berhasil kalahkan di dua pertandingan awal atau dua pertandingan pertama Manchester United bersama dengan interim head coach Michael Carrick. Nah, ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa ini merupakan ujian lainnya karena itu tadi ya, karakter dari Fulham ini merupakan tim yang punya kecenderungan bertahan. Dan ini karakter yang berbeda dibandingkan dengan Manchester City dan juga dengan Arsenal, di mana di dua pertandingan tersebut Manchester United yang lebih banyak bertahan, lebih banyak melepas possession, lalu mengandalkan serangan balik ya kan, untuk bisa membuat ancaman. Menghadapi Fulham ini akan berbeda. Manchester United akan menghadapi tim yang kemungkinan besar menurut gua akan lebih banyak dalam tanda kutip duduk di tempatnya sendiri, menunggu serangan dari Manchester United, lalu mereka akan berusaha juga dengan cepat nih melakukan transisi. Hal yang terkait dengan transisi ini ya, terutama dari tim lawan, hal yang cukup menyulitkan Manchester United nih dari musim lalu, bahkan untuk mengantisipasi serangan-serangan balik ataupun juga transisi-transisi dari tim lawan dengan kecepatan. Gua inget di musim atau dua musim yang lalu ya, ketika Manchester United menghadapi Fulham di pertandingan pembuka, pada saat itu Manchester United menang 1-0 melalui gol dari Joshua Zirkzee. Ya, Manchester United cukup kesulitan itu untuk menghadapi serangan balik dari Fulham. Nah, uniknya di kemenangan 1-0 tersebut, yang pada saat itu Manchester United ini masih bersama dengan Erik ten Hag ya, tapi yang unik yang ingin gue sampaikan adalah bagaimana sistem permainan yang dimainkan pada saat itu. Manchester United memakai sistem 4 back sama seperti saat ini. Dan ya, pada saat itu gue ingat bagaimana Casemiro cukup kesulitan untuk bisa menghadang serangan balik yang mengandalkan kecepatan tentu saja dari para pemain Fulham. Fulham sendiri ya masih bersama dengan pelatih yang sama ataupun manajer yang sama, Marco Silva, tentu saja paham ya dengan hal ini. Artinya ya, dia punya kesempatan untuk memukul Manchester United melalui serangan balik. Gue melihat kuncinya, salah satu kuncinya adalah Manchester United harus tampil tajam, harus tampil efisien. Artinya Manchester United akan punya kesempatan untuk menguasai possession, untuk memegang bola dengan periode yang panjang. Mereka tidak bisa statis, mereka harus kreatif, mereka harus efisien ya, mereka harus tajam juga di serangan-serangannya. Karena semakin lama Manchester United gagal untuk bisa mencetak gol ya, membuka keunggulan, maka di situ akan semakin lebar juga. Artinya Fulham akan membangun momentum demi momentum berdasarkan kegagalan demi kegagalan Manchester United untuk menjebol gawang Fulham itu sendiri. Jadi ya, Manchester United harus bisa menemukan solusinya secepatnya, menurut gue seperti itu. Jelas ini merupakan hal yang berbeda dari Manchester United untuk menghadapi Fulham. Fulham sendiri kalau gue lihat catatan di sebelum pertandingan menghadapi Manchester United, mereka punya catatan yang cukup bagus menurut gue, cukup impresif. Dari tengah bulan Desember sampai dengan menuju akhir bulan Januari, mereka baru 2 kali kalah. Dan 2 kekalahan itu juga mereka dapatkan atau mereka derita dengan angka yang tipis ya, yaitu 2-1 menghadapi Newcastle di Carabao di pertengahan bulan Desember, dan di tengah bulan Januari mereka kalah 1-0 menghadapi Leeds United. Dan terkait dengan pertandingan menghadapi Leeds United ini juga cukup menarik. Di pertandingan tersebut Leeds lebih menguasai dari sisi peluang, artinya mereka memiliki 14 total shots. Tapi dari 14 total shots itu mereka hanya mampu mencetak 1 gol. Penjaga gawang dari Fulham pada saat itu juga tampil cukup baik. Dan ya, Fulham juga menurut gue tetap mengancam ya. Kalau gue melihat misalnya mereka juga memiliki 8 total shots. Walaupun XG-nya mereka tidak cukup bagus nih. Mereka hanya 0,39. Artinya
ya Leeds United terus berusaha untuk menemukan solusi, artinya bisa mencetak gol, dan itu baru mereka temukan di menit ke-90. Artinya apa? Ada kecenderungan Fulham ini cukup solid dalam bertahan, cukup konsisten, hampir bisa mendapatkan hasil ketika mereka tandang ke Ellen Road menghadapi Leeds United, dan bukan tidak mungkin gaya yang sama ini juga akan mereka tampilkan ketika menghadapi Manchester United. Jadi mereka akan sangat rapat sekali ya di pertahanannya, dan ya berharap Manchester United akan frustrasi, akan kesulitan, dan mereka pun juga akan berusaha untuk mengintip nih untuk bisa melakukan serangan balik. Gue sendiri melihat ya dari posisi rata-rata ketika Fulham menghadapi Leeds United, mereka memang cukup banyak menempatkan pemain di daerahnya sendiri dengan hanya menempatkan seorang pemain, yaitu adalah Harry Wilson di depan, lalu dibantu oleh Ryan Sessegnon ya dari sisi kanan. Yang lainnya lebih banyak mereka ini menempatkan pemain di daerah sendiri, dan ini akan menjadi tantangan bagi Manchester United. Manchester United sendiri menurut gue sangat wajar mereka lebih diunggulkan di pertandingan ini, walaupun tetap harus diwaspadai Fulham ini, karena seperti tadi gue katakan ya, mereka memiliki rekor yang cukup bagus dari pertengahan bulan Desember sampai dengan menuju akhir Januari ini. Dan kalau dilihat dari papan klasemen, menarik, Fulham ini berada di peringkat ke-7, hanya beda 4 poin dari Manchester United. Artinya ya tidak cukup lebar gapnya. Ditambah lagi fakta bahwa ini adalah Premier League. Segala kemungkinan, segala kejutan itu sangat mungkin. Gua harapkan ini tidak terjadi antara Manchester United ketika ya di antara Manchester United menghadapi Fulham ya, tentu saja demikian. Catatan lainnya, ya, Manchester United ketika tampil di kandang sendiri menghadapi Fulham ini juga cukup menarik. Di pertemuan terakhir di FA Cup mereka kalah menghadapi Fulham. Pada saat itu ya mereka harus tersingkir setelah adu penalti. Dan 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2024 di Premier League ketika mereka menjamu Fulham, mereka juga kalah nih. Fulham berhasil menang. Jadi Fulham merupakan tim menurut gua yang tetap harus diwaspadai. Rekor Fulham sendiri ketika bermain away musim ini, oke, mereka terakhir kalah menghadapi Leeds ya, tapi mereka menang menghadapi Tottenham Hotspur. Lalu kalau gua lihat lagi, ya mereka sebenarnya di awal-awal musim tidak cukup bagus performa tandangnya, artinya mereka lebih banyak kalah, tapi menuju ke pertengahan musim mereka beberapa kali berhasil mendapatkan kemenangan atau paling tidak mencuri poin, seperti ketika mereka lakukan waktu mereka menahan Crystal Palace 1-1. Manchester United harus fokus, Manchester United harus cepat menemukan solusi untuk bisa menjebol gawang Fulham. Bagaimana itu dilakukan? Menurut gua Manchester United harus tampil cair ya, pergerakan mereka harus sangat cair. Mereka harus mempunyai menurut gua beberapa solusi di depan, baik itu secara sistem permainan maupun juga individu pemainnya yang mereka bisa andalkan untuk mencetak gol. Dan terkait dengan individu-individu tersebut akan sangat berkaitan siapa yang akan diturunkan oleh Michael Carrick. Nah, gue bahas perkiraan formasinya. Senne Lammens menurut gue akan tetap diturunkan di penjaga gawang. Lisandro Martinez akan tetap mengawal sisi belakang di center back. Nah, yang menarik adalah apakah Harry Maguire akan ditampilkan di pertandingan ini? Gue pikir akan ada rotasi di sana. Gue perkirakan seorang Leny Yoro kemungkinan akan ditampilkan di pertandingan ini. Diogo Dalot tetap akan di kanan, Luke Shaw tetap akan di kiri. 2 gelandang pivot, Kobbie Mainoo dan Casemiro. Tapi ini menarik ya, karena ketika Manchester United kurang lebih 2 tahun yang lalu ketika kesulitan menghadapi Fulham, 2 pivotnya juga dipasang Mainoo serta Casemiro oleh Erik ten Hag. Akankah ada pendekatan yang berbeda, ada instruksi misalnya yang tidak sama? Ini menarik untuk disaksikan. Yang menarik juga untuk dilihat adalah siapa yang akan diturunkan untuk menggantikan posisi dari Dorgu yang absen 10 pekan ya. Gue perkirakan apakah juga misalnya Sesko akan ditampilkan dari awal. Kalau melihat komponen ataupun susunan pemain di 2 pertandingan terakhir ini, ya sama bisa dikatakan demikian. Akankah ada perubahan? Ya, dengan absennya Dorgu, gue pikir Cunha akan dimainkan di posisi sebelah kiri, dengan mungkin
apakah Sisco diturunkan dari awal masih gua ragukan. Gua perkirakan Ahmad masih akan bermain dari awal dari kanan, Bumo akan ditempatkan di ujung tombak, serta Bruno Fernandes akan ditampilkan ya di belakang Bryan Bumo. Peran dari Bruno Fernandes menurut gua akan sangat-sangat krusial untuk membongkar pertahanan Fulham dengan kreasi-kreasinya. Dia akan bermain di posisi terkuatnya, posisi nomor 10, dan gua harapkan juga aliran bola ya dari lini tengah dan juga lini belakang ini juga bisa cair. Bruno pastinya akan sangat diwaspadai, sehingga pemain-pemain lain menurut gue juga harus menyesuaikan dengan situasi tersebut. Kemampuan membaca permainan dari para pelatih Manchester United juga penting. Gue ingat ketika menghadapi Arsenal misalnya di babak pertama, para pemain sayap ini diinstruksikan lebih beroperasi dari samping, tapi ketika itu tidak berjalan di babak kedua ada perubahan ya, lebih dari tengah. Dan apakah misalnya situasi menghadapi Fulham akan seperti itu ya tergantung keadaan di atas lapangan. Tapi ketajaman lini depan, faktor kreativitas menurut gue, terutama di faktor serangan, serta kewaspadaan ya untuk menghadapi serangan balik dari Fulham ini penting menurut gue untuk Manchester United bisa tampil dengan kondisi terbaik. Harapannya Manchester United bisa menang, karena kalau menang lebih bisa memantapkan ya paling tidak sejauh ini posisi 4 besar, di samping juga ya menjaga momentum nih episode positif yang ada di Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Prediksi skor. Gue tidak ingin terlalu memprediksi skor ya. Gue harapkan Manchester United bisa menang. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada prediksinya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.